Fasilkom. Kepada Bapak dipersilahkan. Oke, terima kasih. Yang saya hormati Dekan Fasilkom, Pak Juhaini, yang saya hormati Ketua Kaprodi Sistem Komputer, Ketua Kaprodi Teknik Informatika, dan Ketua Prodi di Sistem Informasi. Dan yang saya hormati rekan-rekan dosen sekalian, dan saya cintai rekan-rekan, saya sama kayak Bu Lastri ya, biar lebih akrab saya panggil rekan-rekan dan adik-adik semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Alhamdulillah ya. Oke, adik-adik ini lanjutan yang kemarin ya, yang sudah kita jelaskan dari tim BPT untuk fasilitas e-learning kita di Universitas Indo Global Mandiri. Next. Oke, ini secara garis besar proses e-learning yang ada di kita. Jadi mulai dari persiapan. Nah, ini persiapan ini sebagai informasinya ada beberapa step yang harus kita lakukan. Pertama misalnya dari kurikulum, ini dari pihak dekanat sama prodi, terus device-nya dari tim BPT dan sebagainya. Terus ada pelaksanaan e-learning, ini akan kita coba hari ini ya. Terus step ketiganya, tahap ketiganya monitoring, dan terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini nanti juga akan melibatkan dari prodi sama dekanat. Oke, next. Oke, ini data yang sudah terdaftar di virtual class kita, di e-learning kita, sampai semalam kita monitoring sampai jam setengah dua malam. Ya, data terakhir ini kita terima. Pagi ini belum kita lihat. Jadi untuk sistem komputer itu yang baru dari terregistrasi ada 30 mahasiswa, teknik informatika itu baru 41, sistem informasi 90 mahasiswa, totalnya ada 161. Jumlah mahasiswa yang kami dapat infonya dari Biro Administrasi itu ada 230, jadi masih ada selisih ya, masih ada yang belum melakukan registrasi. Ya, hari ini kita akan coba, mungkin kemarin tidak konsen mengikutinya, nah mungkin hari ini adik-adik yang dari Fakultas Ilmu Komputer bisa mengikuti, bisa langsung mendaftar. Ya, ini informasi untuk Pak Dekan sama Pak Ketua Prodi gitu ya. Oke, sekarang kita langsung ke praktek saja, silakan teman-teman dari operator. Oke, sama seperti yang di tutorial yang ada di virtual class kita, di e-learning kita, di modul bahwa hal pertama yang harus kita siapkan adalah device kita, peralatan kita, baik itu komputer, baik itu laptop, harus terkoneksi ke internet. Itu syarat pertama, ya. Oke, setelah terkoneksi, silakan adik-adik akses website, halaman websitenya virtualclass.uigm.ac.id, ya. Oke, sampai di sini, silakan adik-adik ya. Masuk, lihat di sudut kanan ada sudut kanan, kita langsung daftar ya. Daftar yang belum daftar, login ya. Silakan daftar. Oke, di bagian paling bawah ada create new account. Oke, silakan misalnya username sekali lagi ya. Username sekali lagi kami hanya menerima yang username adalah NPM. Jadi dari hasil monitoring semalam ada yang menuliskan nama gitu ya. Itu otomatis kami edit aja ya. Terus ada juga mahasiswa yang kira-kira emailnya nggak sesuai gitu, itu otomatis kita delete gitu. Oke, password ya, password kemarin udah ikuti standar ya. Ada 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan tanda baca. Oke, semua itu harus ada. Selanjutnya email ya, email seperti kemarin npm diikuti oleh @student.uigm.ac.id. Terus konfirmasi lagi, ditulis lagi, terus nama depan kita siapa, misalnya dinaikin Mbak, Ibu, tolong, nggak kelihatan. Oke, nama misalnya JP, Muhammad JP, terus nama terakhirnya Pratama. Oke, kalau yang satu karakter seperti saya, Tasmi ya, jadi first name-nya Tasmi, username-nya Tasmi gitu. Oke, Palembang, terus pilih negara Indonesia.
Oke, kita create account, klik tombol create account. Nah, di sini silakan ada di klik tombol continue ya. Klik tombol continue sambil menunggu konfirmasi dari admin. Nah, admin ini untuk memberi informasi ada dua cara. Biasanya lewat WA adik-adik sekalian, terus biasanya lewat by email. By email adik-adik sekalian. Jadi ada dua cara. Nah, insya Allah untuk selanjutnya kita akan coba kembangkan ke Telegram. Ya, jadi notifnya itu akan kita masukkan ke dalam Telegram, aplikasi Telegram. Oke, kita tunggu sebentar konfirmasinya. Oke, udah siap ya. Nah sekarang step kedua, cara yang kedua, bagaimana kita masuk ke dalam room ya perkuliahan. Oke, silakan caranya. Cara pertama ada dua cara ya. Cara pertama, silakan adik-adik pilih Fakultas Ilmu Komputer. Silakan pilih Fakultas Ilmu Komputer, fakultas kita. Terus yang kedua, saya pilih prodi karena saya dosen di sistem komputer, saya pilih prodi sistem komputer ya. Prodi sistem komputer, terus pilih di semester ganjil 2020-2021 ya. Ini udah kita kelompokkan, tinggal diklik. Nah, misalnya diambil di mata kuliah saya saja, misalnya ada jaringan komputer di Rabu aja, Rabu pagi. Rabu yang paling bawah. Oke. Nah, diklik aja. Nah, adik-adik akan diarahkan ke form login ya. Silakan adik-adik login dengan username dan password yang sudah adik-adik buat di pertama kali didaftar, di registrasi tadi. Oke, silakan masuk. Oke, nah ini ya. Jadi setelah adik-adik, setelah pilih room, setelah pilih kelas, akan adik-adik diarahkan ke key ya. Dia minta password. Jadi kalau di Google itu sama, dia juga minta key ya. Kalau Google Classroom juga sama. Nah ini kita masukkan seperti ini. Nah ini di mana kemarin udah saya bilang, adik-adik kalau mau dapat key-nya ini, dapat dari mana? Carilah key-nya dari dosen pengampu mata kuliah adik-adik sekalian. Nah biasanya dosen itu akan ngasih key-nya ke ketua ke WA ya, ke WA grup biasanya, atau ke ketua tingkat namanya. Kalau di sekolah kan ketua kelas. Nah, kalau di kuliah namanya ketua tingkat. Nah, gitu. Nanti diinformasikan ke mereka gitu ya. Oke, setelah dapat silakan enroll me. Oke, nah ini ya. Ini adik-adik sudah masuk ke room perkuliahan ya, perkuliahan jaringan komputer 1, jamnya jam 8 sampai jam 11.20 ya. Nah, di sini di pertemuan pertama ada beberapa materi, misalnya ada absensi kehadiran mahasiswa, jadi adik-adik harus ngabsen ya. Harus absen. Terus kedua ada video. Nah, ini yang kemarin dibahas oleh Pak Heri yang asinkronus ya, yang tidak langsung gitu. Jadi saya buatkan video, nanti adik-adik bisa tonton gitu ya. Terus yang ketiga ada materi. Nah, materi ini materi kuliah yang kita lakukan hari ini ya, bisa di-download. Terakhir itu adalah virtual class. Nah, ini biasanya sinkronus. Jadi saya untuk hari ini pengen tatap muka sama adik-adik, sama mahasiswa saya. Saya pengen kuliah pakai menggunakan aplikasi Google Meet misalnya atau Zoom. Tapi alhamdulillah kita dari support dari universitas, kita disediakan untuk dosen sama mahasiswa adalah user Zoom ya. Jadi kita semuanya pakai Zoom gitu. Oke. Terus di sudut kanan kemarin udah saya bilang, naik sebentar. Oke, ada progress bar ya. Ini dibuat untuk monitoring apakah adik-adik itu mendownload materi saya atau tidak, terus atau bisa mengerjakan tugas atau tidak gitu ya. Itu bisa. Tapi ini pertemuan biasanya saya buat. Jadi saya bisa tahu mahasiswa saya itu download atau tidak gitu. Di bawahnya itu online user. Ini saya pengen lihat pada saat saya ngajar siapa-siapa saja yang lagi buka atau aktif di virtual kelas saya. Oke, ya. Nah, sampai di sini adik-adik kita udah masuk ke dalam room ya. Udah selesai, tinggal ikutin kuliah dari dosennya seperti apa. Kalau ada tugas silakan tugas. Kalau ada ujian nanti ikut ujian. Nanti insya Allah dari tim BPT akan membuatkan modul selanjutnya untuk mengerjakan tugas sama ujian secara online. Ya, ini masih dalam tahap pembuatan oleh tim BPT videonya. Jadi nanti kami share lagi di bagian dashboardnya virtual class. Oke? Nah, sampai di sini sudah selesai ya. Adik-adik sudah masuk ke dalam roomnya dosen ya. Nanti tinggal dipilih mata kuliahnya apa dan minta passwordnya apa. Oke, terakhir silakan dibalik ke slides ya.
Oke, bawah, terus, 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 terus. Sebentar, naik lagi, naik. Adik-adik, ini hal yang penting ya. Jadi kami dari tim BPT biasanya untuk memastikan ini gambarnya gambar apa ya, mahasiswa atau bukan gini ya. Jadi kami itu biasanya dosen juga pengen tahu wajah adik itu seperti apa, fotonya gitu ya. Nah nanti kami akan wajibkan adik-adik itu mengganti profil ya, profil khususnya foto gitu. Nah caranya ada di modul ini, silakan klik di gambar adik-adik itu kan ada profil, ubah profil nanti upload aja gambar adik-adik seperti apa, tapi ingat maksimal size-nya hanya 2 MB ya, tidak boleh lebih. Oke, next. Terus, next. Nah ini terakhir ya, next lagi. Selain kita bisa menggunakan yang namanya PC atau laptop, adik-adik bisa juga menggunakan handphone. Saya yakin adik-adik udah punya handphone semua ya. Jadi tanpa harus punya handphone, sudah harus menggunakan laptop, adik-adik bisa menggunakan handphone. Caranya apa? Silakan adik-adik next lagi, ke atas, ke atas, ke atas. Oke, nah caranya sama ya. Kita buka dulu Play Store kita, terus kita cari model, terus kita ketiganya klik install ya. Kita install, next. Setelah install, nah di poin nomor 4 itu kita pilih skip aja boleh. Paling atas sudut kanan, tolong mouse-nya digeser Bu. Tambang skip sudut kanan. Kanan, skip. Gambar 4. Paling atas pojok kanan. Oke. Ya, boleh klik itu ya. Nanti akan diarahkan ke gambar nomor 5 terhubung ke model. Nanti silakan adik-adik tulis virtual class pcclass.uigm.ac.id. Habis itu setelah diketik klik connect to your sites ya. Klik itu. Nanti gambar ke-6 melakukan proses connecting ke server kita ya. Oke, next. Nah, setelah connect nanti akan muncullah nama universitas kita, Universitas Indo Global Mandiri. Silakan masukkan username adik-adik tadi. Misalnya kalau saya 2020310250 dan password saya terakhir adalah klik masuk. Nah, setelah kita berhasil passwordnya sama, username sama, nanti akan masuk ke dashboard ini. Ya, dashboard ini. Nah, ini tadi sudah kita pilih ya, maka dia akan masuk gitu ke dalam ini. Nanti sebentar Bu. Oke, nanti akan masuk, tinggal diklik saja di tulisan jaringan komputer 1 itu akan masuk ke room mata kuliah kita ya. Oke, next. Selanjutnya bagaimana cara kita mendaftari mata kuliah? Ya, di paling atas di tulisan Universitas Indo Global Mandiri ada lambang pencarian ya. Search, itu yang saya lingkari di gambar 9. Nah, sudah tulis saja title mata kuliah adik-adik apa? Misalnya di sini saya tulis permodelan, ya. Nah, permodelan terus misalnya saya pilih permodelan dan simulasi. Nah, di sini harus adik-adik perhatikan, pada saat Anda melakukan seperti ini, semua mata kuliah yang mengandung kata permodelan akan masuk ke sini. Jadi pastikan dulu dosennya benar atau tidak. Dengan cara tinggal klik aja, tinggal klik akan masuk ke gambar nomor 11. Ya, benar ya Pak Tasmi yang ngajarnya? Atau dosen yang lain, ya pastikan, karena semua yang Anda cari di sini akan muncul, misalnya kata permodelan, semuanya akan muncul, ya. Setelah benar, silakan daftarkan saya, klik daftarkan saya, terus next. Nah sama ya, dia minta key seperti tadi, silakan klik tombol OK, terus masukkan key pendaftaran tadi seperti tadi di enrollment key tadi ya, terus kalau sudah daftar ini akan masuk seperti di gambar 14. Ya. Oke. Sampai di sini udah selesai. Jadi ada 2 peralatan bisa kita pakai. Peralatan pertama bisa kita menggunakan PC atau laptop, bisa menggunakan juga handphone yang adik-adik punya. Jadi kita udah support ke sini ya, menggunakan aplikasi model. Oke. Next. Oke, terima kasih. Kembali lagi ini kontak person kami. Jadi silakan kalau adik-adik punya masalah, punya problem untuk masalah learning dan masalah fasilitas lain tentang berhubungan dengan teknis ya, silakan hubungi kakak-kakak kalian ya yang tertera ada di sini. Terus bisa di email kami bpt@uigm.ac.id. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Oke.
Oke, dari saya kami selesaikan dulu dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Pak warahmatullahi Rasmi, wabarakatuh. sebelum ditutup, boleh stay di tempat dulu Pak. Jadi ada pertanyaan dari mahasiswa keterkaitannya dengan V-Class. Saya simpulkan ada 3 pertanyaan, tapi 2 pertanyaan yang sama. Jadi yang pertama dari Faras Ananta, Teknik Informatika. Assalamualaikum, saya Faras Ananta dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Saya ingin bertanya, saya telah membuka akun V-Class, namun username saya menggunakan nama saya, sedangkan dikatakan username-nya adalah NPM. Apakah bisa saya ubah? Silakan Pak. Yang pertama dulu ya. Oke, tadi di pertengahan sudah saya bilang, kami setiap hari insya Allah akan monitoring user-user mana yang kira kalau bahasanya saya di network security adalah anonymous ya, yang tidak sesuai dengan rule kita gitu. Jadi untuk username itu hanya kami dari tim administrator BPT yang bisa update. Jadi silakan siapa tadi Pak namanya Pak? Paras ya? Parhas. Adik Paras, rekan